Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam. Kembali lagi di channel Sorstam. Saya Praditama Aditya Pramono dari Universitas Mulia Balikpapan. Di video kali ini saya akan memberikan video pembelajaran sedikit demonstrasi membuat sebuah database sederhana menggunakan aplikasi MySQL. Untuk pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka SAM app. Namun sebelum itu saya akan memperlihatkan bahwa pada video kali ini saya akan mempraktekkan pembuatannya melalui tugas 2 simulasi mata kuliah simulasi manajemen basis data saya yang merupakan yang sebagaimana video ini merupakan tugas UAS dari dosen saya. Kita langsung saja mulai. Di sini sebelumnya saya sudah buat ya, sayang sekali namun tidak terekam. Jadi kita mulai dari awal lagi aja. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah membuka SAM app control panel kalian dan aktifkan untuk Apache dan MySQL nya. Ini saya biasanya melakukan ini sih, dua ini kalau untuk membuat database. Langkah yang berikutnya adalah kalian buka aplikasi MySQL kalian. Nah, setelah kalian buka, untuk membuat sebuah database yang baru, kalian tinggal klik kanan di sini di localhost kalian, create database, dan di sini saya sudah membuat yaitu namanya UAS SMBD. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah tugas UAS saya ya. Nah, di sini kita akan langsung saja masuk ke apa sih yang akan kita buat pada pertemuan pada video kali ini. Di sini ada nomor 1, ada soal pertama yang dimana kita diminta untuk membuat sebuah tabel tanpa primary key dan foreign key yang sesuai dengan tabel yang ada di bawah ini. Kemudian tentukan tipe data yang sesuai dari masing-masing field. Di sini ada 4 tabel, yang dimana tabel yang pertama ada tabel pembeli, kedua tabel film, tabel ketiga genre, dan tabel keempat adalah tiket. Tabel pembeli ada untuk datanya ada data pembeli ID, nama, umur, dan jenis kelamin. Lalu untuk film ada film ID, genre ID, nama film, harga, jumlah tiket, dan jam. Untuk tabel genre ada genre ID, nama genre, dan untuk tabel tiket yaitu tabel yang terakhir, yaitu isinya ada tiket ID, pembeli ID, film ID, jumlah, dan tanggal. Pertama-tama yang kita lakukan adalah ngebuat tabelnya dulu ya. Buat tabelnya ya, ini query-nya create tabel pembeli, lalu isinya ini di sini saya pembeli ID-nya yang akan nanti saya akan jadikan primary key, dimana ada tipe datanya char, isinya 10, lalu ada nama yang tipe datanya char, isinya 70, lalu ada umur, tipe datanya integer, isi datanya 11, lalu ada jenis kelamin, tipe datanya char, dan isinya 10. Lalu untuk tabel kedua kita ketik query-nya seperti ini, create tabel film, baru buka kurung, di dalamnya isinya yaitu ada film ID, char, tipe datanya char, isinya 10 not null, lalu genre ID, char, tipe data isi datanya 10 not null, nama film, tipe data char 70, harga baru integer, tipe data 11, jumlah tiket, tipe datanya 11, isinya 11, jumlah tiket, lalu ada isi yang terakhir, row yang terakhir yaitu jam, tipe data char, isinya 70. Ini create tabel genre isinya 2 aja ya. Lalu namanya kita kasih genre ID-nya tipenya char, not 10 not null, lalu ada nama genre char 70. Untuk tabel yang terakhir create tabel tiket, buka kurung, tiket ID char 10 not null, pembeli ID char 10 not null, film ID char 10 not null, jumlah INT 11, tanggal date. Untuk yang not null nanti ini yang akan menjadi primary key dari masing-masing tabel yang saya buat tadi. Di sini untuk kalau misalnya kita sudah buat, kita klik aja run yang ini, run. Nah, nanti otomatis di sini akan mengampilkan pesan di mana dia akan menyatakan satu query execute, satu sukses, no error warning. Kalau misalnya dinyatakan sukses berarti berhasil. Ini sebelumnya saya sudah ngebuat, jadi kalau misalnya kita nge-run lagi, nih ya, saya run lagi ya, akan menampilkan error karena sudah ada ID-nya ini di tabel ini sudah ada, tabelnya sudah terbuat seperti itu. Untuk ngecek apakah benar memang sudah terbuat atau belum, ini saya sudah ngetik query untuk menampilkan menampilkan tabel. Ini kita select bintang from pembeli, tabel yang pertama, yaitu kita langsung start aja, langsung execute F9. Nah, ini sudah ditampilkan bahwa tabel pembeli itu benar-benar ada ya, yang dimana isinya ada pembeli ID, nama, umur, dan jenis kelamin, seperti itu. Kita lanjut ke nomor kedua, yaitu di mana nomor kedua kita diminta untuk memberikan primary key dari tabel yang telah kita buat tadi sebelumnya.
Di sini saya sudah ngetik ada 4 primary key di masing-masing tabel, yaitu di tabel yang pembeli yang akan menjadi primary key adalah ID pembeli ID. Untuk tabel film yang jadi primary key adalah film ID. Untuk tabel genre yang menjadi primary key adalah genre ID, dan yang menjadi primary key di tabel tiket adalah tiket ID, seperti itu. Nah, untuk lanjut kita akan lanjut ke nomor berikutnya, itu nomor ketiga, yaitu diminta untuk membuat dan menentukan field yang akan menjadi foreign key. Di sini saya sudah menentukan bahwa untuk foreign key yang pertama ada di tabel tiket, di mana field pembeli ID yang ada di tiket berforeign key atau berconstraint dengan pembeli ID yang ada di tabel pembeli, seperti ini. Ini query-nya alert table ticket add constraint FK ini foreign key underscore pembeli ID underscore ticket foreign key pembeli ID reference pembeli ID. Di sini ada tiga constraint ya saya. Lalu yang constraint kedua yaitu alter table ticket add constraint di tabel tiketnya ada film ID akan berconstraint atau berhubungan dengan menjadi foreign key dengan film ID yang ada di tabel film. Lalu yang ketiga alter table film add constraint FK genre ID film foreign key genre ID reference genre ID. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, ini sebenarnya saya sudah melakukan mengerjakan sebelumnya namun tidak terrecord ternyata. Dan jika saya maksa run lagi, otomatis akan menampilkan error. Namun untuk mengecek apakah ini beneran sudah atau belum, nah ini kita bisa ngeceknya di schema designer untuk di SQL Yoke. Di sini kita klik aja misalnya nih plus. Nah, ini ada new schema designer, di sini saya buka. Nah, dan ini kalau misalnya yang kita lakukan tadi sudah benar, akan tertampil seperti ini, dimana di masing-masing tabel ada satu nama, ada satu field yang akan memiliki logo kunci di samping kirinya. Ini merupakan primary key, yaitu seperti ini contohnya, film ID di tabel film, pembeli ID di tabel pembeli, genre ID di tabel genre, dan tiket ID di tabel tiket. Dan untuk pengecekan foreign key-nya, nah ini ada garis yang terhubung ini seperti ini. Di sini pembeli ID terhubung dengan tabel pembeli terhubung dengan tiket, karena di tiket ada pembeli ID yang menjadi foreign key dari pembeli. Seperti ini juga film dengan tiket ada film ID yang menjadi foreign key dari field film ID di tabel film. Dan ini ada genre juga yang ada genre ID sebagai foreign key di film yang berhubungan dengan genre ID primary key di tabel genre, seperti itu. Berikutnya kita akan masuk ke soal yang berikutnya, yaitu soal yang nomor keempat. Ini tadi kita ngerjakan sudah nomor 1, 2, dan 3 ya. Sebelumnya saya sudah ngasih tahu bahwa di sini nih ada 12 soal yang akan kita kerjakan. Maaf saya lupa tadi, soalnya itu di record yang pertama ternyata saya lupa ngomong ulang di sini. Kita akan lanjut aja ke nomor yang keempat. Sebentar dulu kita lanjut. Baik, kita lanjut aja ke nomor yang berikutnya, yaitu nomor 4. Di nomor 4 ini kita diminta untuk menginputkan data ke dalam tabel pembeli, tabel film, tabel genre, dan tabel tiket sesuai dengan data yang ada di bawah ini. Dan namun untuk khusus di tabel tiket, ketika Anda input data ke dalam tabel tiket, maka jumlah tiket yang ada di tabel film akan berkurang sesuai dengan jumlah yang Anda input ke dalam tabel tiket. Di sini ada datanya untuk pembeli ya. Nah, dan biasanya kalau misal saya mengerjakan tugas saya ini, saya untuk masukin data tabel nih, saya biasanya membuat dulu reka ulang tabelnya ini di file Excel. Nah, ini saya sudah mempersiapkan ada 4 tabel genre, tabel tiket, dan tabel pembeli. Mana masing-masing datanya seperti ini, ada isi-isinya seperti ini. Saya sudah samakan seperti yang ada di soal saya. Namun di sini di tabel pembeli ini kurang ya fieldnya, padahal ada fieldnya ada umur, namun di sini tidak ada umur, jadi saya tambahkan aja umur 120 gini. Nanti di akhir video saya akan masukkan link untuk
untuk mengakses file Word saya, file Excel, dan file SQL saya. Jika siapa tahu penonton sekalian akan ingin mencobanya sekalian di rumah ya kan, sebagai belajar juga ya kan, seperti itu. Kita langsung saja ke pengerjaan dari nomor 4. Di sini ada file Excel yang sudah saya siapkan, dan di sini untuk tabel untuk query. Nah di sini, nah ini biasanya yang saya ketikkan ada seperti ini. Ini ntar saya hapus dulu biar saya rekakan ulang dulu, nanti bingung. Sebentar, kita kasih dulu. Nah kalau ini dosa ya, ini biarkan aja. Nah langsung aja kita ketik di yang pertama, yaitu insert into nya tuh, ini seperti ini, insert into values ini. Copy aja, ini copy, langsung taruh sini. Yang diketik ini ya, insert into, namun ini kita ganti ini per, ini untuk nama tabelnya ya, nama tabel di mana, di database ya. Ini tabel pembeli, valuesnya. Nah ini kita sesuaikan, ini sudah sama ini untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang keempat ini tidak ada, ini kita hapus. Nih cuman ada 4 aja. Nah kalau sudah, kita enter aja. Nah ini langsung otomatis kayak gini kan, dan langsung kita tarik aja seperti ini. Nah dan ini otomatis akan menyesuaikan dari atas sampai bawah. Nah, untuk file SQL log-nya kita buka kembali aplikasi SQL log-nya, kita buka query-nya, langsung kita kopas aja yang dari Excel tadi ini, kita kopas satu-satu nih, Ctrl C ini kan. Sebentar, saya kasih lihat nih Ctrl C langsung di sini. Ini sudah apa ini satu, habis itu apa lagi. Oke, ini tadi yang ya, untuk isi data di ini kok tipe dong. Sabar, ini ada tipe pembeli. Nah nanti kalau tipe begini error nanti kalau di run, karena kan beda dengan yang ada di database. Salah, mau goblok. Oke, ada error, saya salah lagi. Ini kita kopas lagi, Ctrl C, ini hapus saya. Enaknya bikin database di MySQL ini, kalau misalnya kita belum run, kita nge-query, bisa kita hapus kalau misalnya tipe atau ada salah gitu. Kalau misalnya kalian buatnya di command prompt, nggak bisa kita main hapus gitu. Jadi otomatis kalau kita salah, harus otomatis kita tumpuk, atau enggak kita ulang lagi dari awal, seperti itu kalau di command prompt ya. Kalau di sini selama belum kita run nggak apa-apa, masih aman. Ini langsung aja kita running, langsung kita run aja ya masing-masing ya. Kita klik F9 tuh, satu sukses lagi, sukses lagi. Dan perlu kalian ingat, kalau ngeran di MySQL ini, pastikan kursornya ini berada di belakang tanda titik koma ini, karena kalau kalian ngeran di sini, ini kayak dia nggak ngebaca komannya apa yang mau di run tuh yang mana, karena yang karena yang query runnya ada di dalam tanda titik koma ini. Lalu kita cek dulu di tabel pembeli sudah betul ada atau enggak isinya. Langsung kita run dulu F9, dan ternyata telah sukses ya, dimana di tabel pembeli sudah ada isi datanya seperti ini. Kita lanjut aja untuk ngisi yang tabel-tabel berikutnya. Tabel kedua nih, tabel genre, ini kita copy lagi, Ctrl C, ini kita run. 1 sukses, 2 sukses, 3 sukses, 4 sukses. Nanti aja kita ngeceknya di akhir aja ya, setelah dimasukin ya. Lalu yang berikutnya lagi tabel film, insert into masih lagi kita run lagi. Sukses, dan sukses. Aduh, salah lagi, lupa ini kalau nanti aja ini kalau after insert ini
Ya, nanti ngupdate, nanti dia berubah seharusnya. Ini seharusnya saya buat di limiter dulu ya. Ntar. Kita buat di limiter dulu sebentar. Tapi salah, seharusnya ini sudah sudah terbuat dong di dalamnya. Iya, sudah terbuat. Sebentar. Baik, tadi saya agak salah ya di sini ya. Di sebelumnya seharusnya ini kita buat dulu delimiter untuk file ini, karena kan di sini tadi soal kita yang nomor 4 tadi, mana tadi tabel nomor 4 khusus untuk tabel film, dia akan berkurang kalau kita input datanya itu ada data yang berkurang. Ini jumlah tiketnya akan berkurang dia. Nih tabel tiket sebenarnya nggak usah sih ya sebenarnya. Seharusnya nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, karena yang bekerja itu di sini di tabel tiketnya kalau kita input tiket. Namun nggak apa-apa lah, kita bikin aja dulu ulang. Ini sudah kebetulan juga sudah saya delete ya. Kita buat dulu yang namanya trigger. Untuk men-trigger tadi itu ya namanya trigger lah ya. Ini kita tambahin trigger. Kita kasih update jumlah tiket. Nah, di sini kalau di SKillYoke bagaimana cara untuk membuat yang namanya trigger, ini gampang ya. Kita tinggal ngeklik aja ke sini yang ada namanya trigger, langsung create add new, langsung klik kanan add new, dan ini langsung aja kita ngasih nama triggernya itu apa sih namanya. Nah, ini seperti ini sudah terbuat otomatis ya kan. Dan di sini kita tambahkan di dalam sininya aja, kita kasih itu update film set jumlah tiket sama dengan jumlah tiket dikurang new. Ini apa ini? Sebentar saya gedein. Oh salah, sorry. Ini saya gedein biar jelas. Jumlah tiket kurang new dot jumlah where film ID sama dengan new dot film ID seperti ini. Lalu kita run aja ya. Sebentar ini belum ada yang lupa. Ini ada yang lupa nih, ini belum nih. Ini harus diubah dulu nih. Kita tipe triggernya adalah after insert ya. Karena setelah proses insert for each row di on OSIS MBD, ini tabel name-nya, ini tabel tiket. Nah, kalau sudah sama dengan apa yang saya buat, langsung aja kita run untuk menyatakan ini sukses atau enggak. Ini dan ini sukses ya, triggernya telah berhasil dibuat. Kita balik lagi ke file query-nya, kita insert into lagi. Sebentar, ini kecilin lagi biar kelihatan. Bisa insert into lagi, tapi nanti dulu. Ntar ini fokus dulu ini. Saya memasukkan query untuk yang tabel yang tiket juga sekalian di sini. Kita kopas lagi ini. Ntar ini harus dari sini, dari pertama. Ctrl C, Ctrl V, dan ini langsung aja kita running untuk masing-masing query-nya. Satu sukses, dan sukses. Kita cek dulu untuk di tabel filmnya betulan sudah ada atau enggak isinya. Dan ternyata sudah ada ya, berhasil ya. Dan di sini kita perhatikan dulu ya. Di sini jumlah tiketnya masih 100 karena triggernya belum ke trigger, karena triggernya baru ke trigger kalau kita nge-insert data yang ke dalam tabel tiket seperti ini. Nih, saya langsung run aja ya, run. Kok sukses. Ntar aku cekin satu-satu dulu. Ini error. Kalau error berarti sudah terbuat ya, nggak bisa duplikat di sini, berarti sudah terbuat. Kita cek dulu ke tabel tiketnya benar sudah ada tanda, dan ternyata sudah diisinya. Langsung aja kita cek kembali ke tabel film, dimana apakah trigger berjalan atau enggak. Dan ternyata jumlah tiketnya berkurang ya. Yang tadi yang sebelumnya 100 menyesuaikan dengan pengurangan yang terjadi di sini. Menyesuaikan dia. Kan tadi diambil sama tabel tiket ya kan, jumlah tiketnya. Dan berarti trigger dari yang tadi yang kita buat berhasil ya.
berarti berjalan dengan lancar seperti itu. Oleh sebab itu saya nyatakan bahwa nomor 4 telah berhasil dikerjakan. Mana tadi? Ya, nomor 4. Dan kita akan lanjut ke nomor yang berikutnya, yaitu nomor kelima. Jadi nomor kelima kita diminta apa ini? Kita diminta untuk tampilkan film yang bergenre action dengan menampilkan atribut film ID, nama film, dan genre. Langsung saja kita ketik query-nya. Kita select film. Ini ngasih tahu ya, film ID ini film dot ini film ini tabelnya, film ID apa namanya fieldnya. Lalu apa berikutnya? Film ID, nama film, sama genre. Baru nama film ada di tabel film juga, film dot, langsung otomatis kita cari nama film, koma lagi, baru genre dot nama genre. Lalu kita from film inner join, kita hubungkan di inner join genre on genre dot genre ID sama dengan film dot genre ID. Lalu where genrenya tadi kita diminta apa? Film action kan ya. Nama genrenya like ini action. Salah. Kok salah? Ini action. Untuk nyari ini where-nya ini apa? Statusnya apa yang kita cari? Kita run F9 dan ternyata sudah ketampil lah. Ini berhasil lah, sukses sama seperti yang kunci jawaban saya, yaitu yang saya kerjakan dulu. Di mana film ID-nya ada F4, F5, ada 2 data. Nama filmnya Avenger dan Aquaman, tipe datanya adalah file action. Lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang nomor 6. Di sini kita diminta untuk tampilkan semua pembeli yang menonton film bergenre action dengan menampilkan atribut nama pembeli, genre, nama genre, nama film. Kita ketik lagi, select spasi pembeli, tabel pembeli dot dot apa itu disuruhnya nama bis itu genre genre kecil, genre dot apa diminta genre ID berarti bukan nama genre, sorry karena kan ini kan diminta kan genre kan ya, masuk genre ID ya. Jadi nama genrenya, lalu koma lagi, nama baru habis itu yang berikutnya apa namanya, nama film di tabel film dot nama film, baru from pembeli inner join tiket on tiket dot pembeli ID sama dengan pembeli dot pembeli ID. Habis itu inner join lagi karena ini ada 3 query, 3 field yang dipakai ya kan, mau ditampilkan ya kan, otomatis 3 juga inner join karena beda, karena ada bukan itu sih, sorry maksudnya karena ini kan field yang mau ditampilkan ini kan masing-masing berbeda ya kan, berbeda tabel. Ini nama di tabel pembeli, nama genre di tabel genre, dan nama film di tabel film. Makanya di inner join kan di antara 3 tabel tersebut menjadi satu menggunakan query inner join. Kita klik film on film dot film ID sama dengan tiket tiket dot film ID. Bis itu inner join genre on genre dot genre ID sama dengan film dot genre ID. Dan where tadi diminta apa genrenya? Genre action lagi, where genre dot genre ID. Salah, nama genre dong. Dot nama genre like action titik koma ya. Lalu kita run aja, mana F9, dan ini sudah menampilkan ada 2 ya, seperti yang ada di soal ini. Ada 2 orang yang ngebeli film atau nonton film action, yaitu Anna dan Lina, seperti itu.
Kita lanjut ke soal yang berikutnya, dan soal nomor 7 ya. Kita diminta untuk menampilkan jumlah penonton masing-masing film dengan menampilkan atribut nama film dan jumlah pembeli. Ini atributnya cuma 2, langsung aja kita kerjakan. Select film dot apa itu, nama film, nama film. Ini pakai ya, pakai sum ya, pakai jumlah ya. Sum tiket dot jumlah sebagai, kita tampilkan sebagai jumlah pembeli. Salah, ini jumlah pembeli from tiket inner join tabel film on film ID sama dengan tiket dan film ID. Baru grup di grup by tab film ID. Langsung kita run, dan ini tertampil ya jumlah penonton masing-masing film dengan menampilkan atribut ini, jumlah pembelinya. Untuk masing-masing film ini ada nama filmnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 ya, ada 7. Jumlah pembelinya seperti ini. Soal nomor 7 berhasil lagi. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 8. Kita diminta untuk tampilkan total harga tiket masing-masing pembeli dengan menampilkan atribut pembeli ID, nama pembeli, total harga tiket. Langsung aja kita ketik query-nya. Select pembeli dot pembeli ID, pembeli dot nama sum lagi tiket dot jumlah ditambahkan dengan apa ya? Ntar saya bedain. Ini nomor berapa tadi? Oh, ini nomor 8 ya. Dikalikan film dot harga sebagai total harga tiket from pembeli inner join tabel tiket on tiket dot pembeli sama dengan pembeli dot pembeli ID. Habis itu inner join tabel film on film ID, baru sama dengan sama dengan tabel tiket dot film ID. Habis itu group by pembeli apa ini tipe group by tabel pembeli dot pembeli ID, dan titik koma, lalu kita start kita run, dan hasilnya adalah seperti ini. Dimana pembeli ID-nya ini, namanya ini, dan dia total harga tiketnya berapa, seperti ini. Dia nggak beli berapa ya, beli jumlah berapa tiket gitu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 9, dimana kita diminta untuk menampilkan pembeli yang membeli tiket lebih dari 5 dengan menampilkan atribut pembeli ID, nama pembeli, film ID, dan jumlah tiket. Langsung saja kita klik query-nya, ketik query-nya, select pembeli dot pembeli ID, pembeli dot nama film dot film ID, tiket dot jumlah from tiket inner join dengan pembeli on pembeli dot pembeli ID sama dengan tabel tiket pembeli ID. Habis itu inner join lagi tabel film on film dot film ID, baru tabel tiket dot film ID where tiket dot kurang tiket dot jumlah. Ini sebenarnya tidak apa-apa berarti ya, huruf kecil ini ya.
masih ke detect berarti, yang penting sama berarti namanya. Kita kasih where start apa itu per if nya apa sih namanya, where ya, apa sih namanya, where ya? Pokoknya where nih kayak nyatakan ini kan kita diminta tampilkan tiket lebih dari 5, jadi ini sebagai peranan apa sih namanya ya, bingung saya kalimatnya ya. Where nih ya kayak per if lah, per apa sih namanya, pokoknya where lah, if lah apa sih, kayak kasusnya ya, dimintanya apa ini jadi di situ. Kayak misalnya tadi di mana tadi contoh ya, saya jelas. Nah ini kan tadi kita diminta untuk nampilkan film di genre action, jadi where-nya di genre action gitu ya. Semoga kalian paham apa yang saya sampaikan, seperti itu. Langsung aja kita run untuk nampilin. Nah, dan ini ada jumlahnya lebih dari yang jumlahnya dari 5, ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 kolom ya. Mana masih ada yang beli 15, beli 10, beli 6, beli 7, beli 8, dan beli 9, seperti itu. Dan kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 10. Kita diminta untuk tampilkan harga total penjualan tiket masing-masing film dengan menampilkan atribut film ID, nama film, total harga baru total harga jual tiket, seperti itu. Langsung aja kita ketik query-nya. Select film, baru apa namanya, film ID, koma, film, nama film, itu koma lagi, sum, tiket dot jumlah, koma tutup huruf, tiket dot jumlah dikali sama film dot harga, itu sebagai total harga jual tiket from tiket, baru inner join tabel film on field film ID sama dengan tiket dot film ID, grow by film dot film ID, titik koma untuk ngakhirin, kita run, dan ini yang tertampil ya, total harga tiketnya ada filmnya ada 7 ini, pinjamnya bisa dilihat sesuai dengan apa yang saya kerjakan ya. Langsung saja kita lanjut ke nomor berikutnya, itu nomor 11. Di sini kita diminta membuat sebuah tabel untuk yang bernama backup tiket. Ya udah, kita buat aja langsung, create tabel lagi, create tabel namanya backup tiket. Isinya ada apa itu? Oh, isinya sama kayak tiket ya, kayak tabel tiket. Sama kayak tabel tiket ya, berarti kopas aja tabel tiket. Mana tabel tiket? Nah, ini kita kopas, langsung aja kita kopas. Nah, ini dah, langsung kita run. Kok salah pencet, sorry. Langsung kita run dan hasilnya sukses ya. Lalu kita tambahkan di sini untuk ngecek aja, select bintang yang from backup tiket. Ada juga ya query backup ya, backup tiket. Nah, ini sudah ketampil lah. Di sini ada tabel backup tiket, isinya sama seperti isi dari tabel tiket. Langsung aja kita ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 12. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sebuah trigger ketika terjadi penghapusan data di tabel tiket, maka data tersebut ya. Oke, kita buat lagi trigger ya. Seperti biasa, kita langsung aja ke menu trigger ya. Kita klik kanan, baru create trigger, namanya kita kasih delete tiket aja ya, karena tadi kan yang dikerjakan proses penghapusan tiket ya kan. Create tiket, start, baru ininya after delete berarti ya, after delete tabel name nya itu tiket, itu di dalam sininya itu kita kasih insert into backup tiket
tiket ID, baru pembeli ID. Tar dulu, jangan tipu nih. Ini soalnya kan query. Query ini kan apa tuh namanya? Apa sih namanya tadi? Pokoknya kolomnya lah, apa sih tadi namanya, lupa saya. Pembeli ID, film ID. Kita samakan sama yang ya, yang ada di apa sih tadi namanya ya? Saya lupa. Biar saya ada oh ya, field, astagfirullah. Kita samakan ini ininya, isi ini dengan field yang ada di backup tiket tadi ya. Jumlah, itu tanggal, tutup. Valuesnya itu all tiket ID, all pembeli ID, all film ID, all jumlah, all tanggal. Lalu kita run lagi. Ntar masihkan di dalam titik komanya dan satu error. Apa nih? Ada yang salah kak? Gak usah pakai ini berarti ya. Nah, sukses berarti nggak usah pakai itu tadi, langsung aja namanya tabel apa, nggak usah pakai tanda-tanda itu. Oke, langsung aja ini berarti sudah terbuat triggernya. Kita langsung aja kita tes beneran sudah terbuat atau enggak. Kita tes query, delete apa tuh, delete. Entar dulu, sebelum saya delete saya ngasih lihat dulu isi dari tabel tiketnya. Ini kita run. Nah, ini yang akan kita hapus di sini, delete from tiket, where tiket ID-nya kita hapus. Tiket ID nomor ini ikutin soal saya aja ya, T2. Saya kasih contoh di T2. Baru saya nanti dulu, ntar saya nulis itu saya bintang. Alhamdulillah, stop loh. Saya bintang from backup tiket. Oke, kita execute dan seharusnya ya di sini sukses nih, berarti T2 di tabel tiket sudah tidak ada. Ini kita pastikan dulu, kita buktikan apakah ada atau tidak. Dan ternyata untuk data T2 sudah hilang ya dari tabel tiket ini. Dan sekarang kita akan cek select bintang from tabel backup tiketnya. Dan ternyata data yang tadi kita hapus di dalam tabel tiket masuk ke dalam tabel backup tiket berkat trigger yang namanya ini, update jumlah tiket yang delete tiket yang tadi kita telah buat. Dan saya pikir sekian dari saya. Terima kasih banyak karena telah menonton. Saya mohon maaf atas penjelasan saya yang kurang lengkap dan terkesan gesa-gesa. Saya ucapkan terima kasih kembali karena telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.